Yorobun, annyeonghaseyo. Kembali lagi di kelas dasar bahasa Korea bersama saya, Dewi. Kita masih membahas tentang peribahasa Korea dan kali ini memasuki bagian yang keempat. Nun karigo aung handa. Nun artinya mata, karigo berasal dari kata karida yang artinya menutup, kemudian disambung dengan tata bahasa go. Aung handa artinya adalah cilukba. Jadi kalau di Indonesia kan kita menggoda anak kecil, kita tutup muka kita pakai tangan lalu kita buka, kita bilang cilukba, seperti itu ya. Tapi kalau di Korea kita tutup muka kita dan kita bilang aung, atau bisa juga kakung, seperti itu. Jadi menutup mata dan melakukan cilukba itu seperti perlakuan kita terhadap anak kecil ya. Jadi peribahasa ini artinya menipu orang lain dengan tipuan sederhana yang mudah ketahuan. 다된 축에 코 파졌다. 다된 berasal dari kata 다되다 yang artinya sudah jadi. Di sini dia pakai nian, tata bahasa untuk menjelaskan kata benda berikutnya, yaitu cuk yang artinya bubur. 다된 cuk, bubur yang sudah jadi. Partikel keterangan tempat pada bubur yang sudah jadi. Ko artinya hidung, tapi di sini diartikan bukan hidung ya, lebih ke 콧물 yang artinya ingus. 빠졌다 berasal dari kata 빠지다. Dia di sini bentuknya lampau, jadi sudah jatuh. Ingus jatuh di bubur yang sudah jadi. Nah, ini ceritanya kalau kita buat bubur itu kan butuh proses yang tidak mudah ya. Dia harus dibuat pakai api kecil, kemudian diaduk terus dalam waktu yang lama supaya bawahnya itu enggak gosong, enggak nempel keraknya. Ketika buburnya sudah jadi, tiba-tiba ingus jatuh. Bagaimana? Gagal ya, jadi nggak bisa dimakan. Ya, jadi peribahasa ini maknanya suatu hal yang sudah berjalan dengan baik nih, menjadi gagal saat melakukan kesalahan kecil di saat hampir selesai. 다람쥐 쳇바퀴 돌 듯 한다. 다람쥐 artinya hamster, 쳇바퀴 itu roda putar. Seperti kalau di kandang hamster sering kita lihat ada rodanya ya, untuk hamsternya itu latihan. 돌 듯 한다 berasal dari kata 돌다 yang artinya berputar. Ditambahkan tata bahasa 듯하다 yang artinya seperti atau sepertinya. Jadi 돌 듯하다 seperti hamster yang berputar di roda putar. Di sini memang banyak partikel yang dihilangkan ya. Artinya menjalani rutinitas, karena seperti hamster yang berada di dalam roda itu dia mencoba berlari tapi posisinya di situ-situ saja. 달면 삼키고 쓰면 뱉는다. 달면 berasal dari kata dalda yang artinya manis, ditambahkan tata bahasa pengandaian ya. Jadi dal면. 삼키고 berasal dari kata 삼키다 yang artinya menelan, ditambahkan tata bahasa go. 쓰면 berasal dari kata 쓰다, ya ini artinya banyak ya. Pada kalimat ini artinya pahit, tambahkan tata bahasa 면. 뱉는다 berasal dari kata betta yang artinya melepeh. Kalau manis ditelan, kalau pahit dilepeh atau dikeluarkan lagi ya dari mulut. Mirip seperti peribahasa yang ada di Indonesia ya. Kalau menguntungkan dia dekati, tapi kalau tidak menguntungkan dia jauhi. 닭 잡아먹고 오리발 내민다, atau 닭 잡아먹고
오리발 내놓기. 닭 artinya ayam, 잡아먹고 berasal dari kata 잡아먹다. Sini bisa teman-teman lihat, 잡아 berasal dari kata 잡다 yang artinya menangkap. 먹다 makan, disambung menjadi satu kata 잡아먹다 yang artinya tangkap dan makan. Kemudian ditambah tata bahasa go. 오리발 artinya kaki bebek, 오리 ya bebek, 발 kaki. 내민다 atau 내놓기 ini sama aja artinya, yaitu mengulurkan ya. Jadi menangkap dan makan ayam dan atau kemudian mengulurkan kaki bebek. Ini maksudnya bagaimana? Jadi ada pencuri ayam. Nah, si pemilik ayamnya ini coba mencari pencurinya. Dia mencurigai seseorang, terus dia tanya, kamu ya yang tangkap dan makan ayamku? Enggak nih, sini sisanya aja kaki bebek. Kan kaki bebek dan kaki ayam beda ya bentuknya ya. Dia berusaha menutupi kebohongannya dengan cara yang tidak semestinya, sehingga justru membuat ketahuan kalau dia melakukan hal itu. 닭 쫓던 게 지붕 쳐다보기. 닭 ayam, 쫓던 berasal dari kata 쫓다 yang artinya mengejar. Disambung dengan tata bahasa don, ini juga belum pernah kita pelajari. Tata bahasa ini digunakan sebagai penjelas, tapi menjelaskan suatu hal yang sudah lampau dari masa yang lalu. Dia menjelaskan apa? Menjelaskan kata ke, artinya anjing. Nah, di sini dia harusnya ada partikel objek ya. Harusnya ada el. Jadi 닭을 쳤던 게, anjing yang tadinya mengejar ayam. 지붕 atap rumah. 쳐다보기 berasal dari kata 쳐다보다 yang artinya memandang. Anjing yang tadinya mengejar ayam menatap atap. Jadinya si anjing ini tadinya ngejar-ngejar ayam. Kemudian ayamnya itu naik ke atas atap. Si anjingnya itu tidak bisa mengejar lagi. Dia cuma bisa bagaimana? Ya, melihat ke atas terus memandangi atap itu. Peribahasa ini punya dua arti, yaitu sesuatu yang diusahakan berakhir gagal ya. Bisa juga kalah dari orang lain tanpa bisa berbuat apa-apa. 도둑이 제발 저린다. 도둑 artinya pencuri, i partikel subjek, 제발. 제 di sini artinya bukan kepemilikan aku ya, tapi 제발 ini adalah kaki orang tersebut. Jadi kakinya. 저린다 berasal dari kata jorida yang artinya bisa mati rasa atau nyeri. Dia orang yang berbuat salah karena dia hatinya tidak tenang, tingkahnya itu jadi nggak karuan, sehingga justru itu membuat orang jadi ngelihat, oh dia inilah yang berbuat salah gitu. Misalnya ada orang yang ngambil buku temannya, terus temannya nanya, aduh buku aku kemana ya? Kok hilang? Perasaan tadi dari dekat kamu deh. Ya nggak tahu. Memangnya aku ini pencuri? Emangnya aku nggak mampu beli buku sendiri? Orangnya itu menjawab dengan marah-marah. Temannya tentu kaget dong. Loh, kalau misalnya nggak ngambil ya udah bicaranya santai aja. Dengan marah-marah gitu malah menunjukkan si orang tersebut benar-benar mengambil buku temannya. 돌다리도 두들겨 보고 건너라. 돌다리 artinya jembatan batu. 돌 batu, dari jembatan. 도 juga, 두들겨 berasal dari kata 두들기다 artinya mengetuk-ngetuk. Nah, dia di sini disambung dengan tata bahasa 아오보다 yang artinya mencoba. 두들겨 보다. Kemudian ditambah dengan tata bahasa go ya. Dan atau kemudian 건너라
berasal dari kata konnoda yang artinya menyeberang. Belakangnya dia kenapa jadi ra, bentuk perintah pada kalimat kasual ya. Jadi dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Jembatan batu pun dicoba ketuk-ketuk, kemudian menyeberanglah. Ya, artinya walaupun sudah kelihatan pasti, ada baiknya kita double check ya, ngecek ulang. Seperti kita lihat jembatan batu itu kokoh ya, tapi ada baiknya kita coba injek-injek dulu, baru kita menyeberang dengan jembatan itu. Dwero jugo malo panenda. Dwe ini satuan yang dipakai zaman dulu untuk mengukur biji-bijian atau air ya. Kalau zaman sekarang kita pakai satuan liter. Itu satu unitnya sekitar 2 liter. Ro ini partikel yang punya beberapa kegunaan, yaitu untuk menunjukkan keterangan tempat tujuan atau keterangan alat, keterangan cara. Mungkin bisa diartikan seperti dengan jugo berasal dari kata juda yang artinya memberikan, sambung dengan tata bahasa go. Mal, kata ini juga artinya banyak. Pada konteks kalimat ini, mal berarti satuan zaman dulu, sama ya, untuk cairan atau biji-bijian, tapi dia itu 10 kalinya dwe, jadi sekitar 20 liter. Lo ini juga sama seperti yang ini, partikel ya. Panenda berasal dari kata patta yang artinya menerima, jadi memberi 2 liter dan mendapat 20 liter. Ini jelas sekali artinya kita mendapat balasan yang lebih besar daripada apa yang kita kasih. Ini konteksnya bisa hal yang baik maupun hal yang buruk ya. 될 성불은 나무는 덕이부터 알아본다. 될 성불은 berasal dari kata 될 성부르다 yang artinya sukses atau berpeluang ya. Ada tambahan yin karena disambung dengan tata bahasa untuk menjelaskan kata selanjutnya, yaitu namu, artinya pohon yang menjanjikan, maksudnya dia bisa berbuah banyak. Nen partikel subjek, tokip, kotiledon atau daun lembaga. Ini maksudnya kalau kan teman-teman kalau misalnya menanam biji, nanti bijinya akan tumbuh, lalu ada daun pertama ya yang membentuk tunas. Nah, itu yang maksudnya daun lembaga. Buta mulai dari atau sejak. Nah, ini artinya agak dibalik ya. Toki buta artinya sejak daun lembaga. Arabonda mengenali, pohon yang menjanjikan hasil yang bagus, maksudnya kita bisa mengenalinya mulai dari daun lembaga. Orang yang di masa depannya akan menjadi orang besar atau orang sukses, itu biasanya sudah terlihat dari semasa dia kecil ya. Kelihatan berbeda, mungkin dari cara ngomongnya atau dari cara belajarnya, seperti itu. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kita masih akan membahas tentang peribahasa di pelajaran berikutnya. Kamsahamnida.